Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman kembali di Tech Mati Indonesia dengan ada Muslim di sini. Oke, hari ini kita lanjut ya terkait pembahasan kita materi ujian sekolah dengan pembahasan latihan soal. Kita sampai di nomor 16 yaitu terkait fungsi komposisi. Baik, kita coba selesaikan. Diketahui fungsi fx sama dengan min 2x min 1 dan gx sama dengan 3x, maka fungsi f bundaran gx adalah ya, untuk menyelesaikan ini kalian harus paham dulu terkait f bundaran gx ya. F bundaran gx itu artinya fungsi gx yang masuk ke dalam fx. Nanti 3x ini kita substitusikan ke dalam fungsi fx menggantikan x kayak gitu ya. Nah, pertama kita tulis dulu fx sama dengan 2 kali gx nya diganti 3x min 1 ya kan ya, kita punya 3x min 1, fx sama dengan 3 kali 2 min 6x min 1, jawabannya A ya. Ya udah selesai, jawabannya A, udah selesai. Tunggu dulu, ini keyboardnya lepas. Oke, kita ke nomor selanjutnya. Nah, sekarang tadi fungsi komposisi, sekarang kita ke fungsi inverse. Inverse dari fungsi fx adalah f pangkat min 1x ya, atau f inverse kayak gitu ya. Jika diketahui fx sama dengan 2x plus 3 per 5x plus 8 dengan x tidak sama dengan min 8 per 5, maka fungsi inverse x yang tepat adalah untuk menyelesaikan ini, kini kita ada punya beberapa aturan ya teman-teman terkait fungsi khusus yang bagaimana dia mempunyai inverse-nya itu udah ditentukan dengan rumus. Nah, ini salah satu dari 5 atau 6 sifat ya yang harus kalian hafal. Fungsi khusus. Jika fungsi fx ax plus bx per cx plus d ya, untuk x tidak sama dengan min 8 per 5 ya, berarti min d per c ya kan, itu fungsi inverse-nya dia menjadi seperti ini. Oke teman-teman, langsung aja kita praktekkan. Untuk menyelesaikannya, 2 nya a, 3 nya itu b, 5x itu cx, terus d nya itu 8. Oke teman-teman, fungsi inverse-nya ya kan, berarti kita rubah jadi seperti min dx plus b. D nya apa? D nya 8, min 8x plus b nya tetap 3 per cx plus d. C nya tetap 5 plus cx min a ya kan, cx plus d berubah jadi cx min a. Cx min a nya ax ya, ax itu 2. Oke, seperti ini. Udah ada jawabannya. Min 8x plus 3 per bukan, tentu a ya. Kenapa A? Karena ketika yang di bawah ini kita operasinya kita rubah menjadi min 5x plus 3 kan, bukan 5x min 2. Tapi kalau A memenuhi yang di bawah sama, A bentuk yang di atas tinggal dirubah aja. 3 nya pindah ke depan, tapi bukan pindah ruas, cuma beda susunannya aja. 3 min 8x jawabannya. Ya, ini ada beberapa catatan ya teman-teman terkait fungsi khusus dan inverse-nya itu seperti apa. Nah, ini contekannya. Kalian bisa catat, bisa tambahkan nanti barangkali di ujian yang keluar yang ke-1 ya, ax plus b untuk a tidak sama dengan 0, maka perubahannya jadi seperti itu. Fungsi inverse-nya. Ya, dari fungsi asal yang seperti ini. Ini poin ke B ya. Kita maka jadi fungsi asal jadi fungsi inverse-nya seperti ini. Paham ya? Mengapa jawabannya kayak gini? Mengacu pada yang ada di rumus, yang ada di ketentuan, yang ada di syarat ya, yang ada di aturan. Oke teman-teman, ini 3 min 8x sama dengan min 8x plus 3 ya, cuma susunannya aja yang dirubah. Sekarang kita ke next nomor. Nah, logika matematika. Oke, kita berlogika ya, biarpun logika matematika itu aneh, dia nggak berlogika. Oke.
Untuk soal nomor 18, kalian harus paham terkait negasi pernyataan majemuk ya. Itu kurang lebih ada 4, dan salah satu yang dipakai itu ini ya. Kalian bisa cari itu di internet, bisa googling atau lihat di buku SPM kalian. Negasi pernyataan majemuk itu seperti ini. Jika kita punya P ke Q, jika P maka Q diingkarkan ya, dinegasikan, maka negasinya itu menjadi P dan ya ingkaran Q, kayak gitu. Jika devisa negara naik ya, itu kan jika P maka Q, maka semua rakyat bahagia. Ini ada tambahan semua ya, untuk semua ada tambahan. Maka kita pikirkan dulu, kita buat ke dalam kelompok-kelompok. Jika devisa negara naik itu sebagai P ya. Simbol ini ya teman-teman, tanda nakmana ini mengartikan dalam kalimat itu jika maka. Oke, maka pernyataan P-nya itu ini, terus semua ya, semua itu tersendiri ya. Rakyat bahagia itu premis yang G-nya. Oke, sekarang kita jabarkan ya satu-satu. P itu devisa negara naik, Q-nya rakyat bahagia, semua itu biasa disimbolkan seperti ini ya, untuk semua dalam logika matematika. Oke, teman-teman. Jadi bisa kita lihat bahwasanya soal 18 ini kita gambarkan ya, atau kita model matematika kan, dan logika matematika dia jadi seperti ini. Negasi dari pernyataan ini ya, jika devisa negara naik, maka semua, ada semuanya kan, rakyat bahagia. Paham ya, semua itu dari sini. Maka dia itu bisa berubah ya teman-teman, menjadi konklusinya untuk pernyataan yang seperti ini itu sama sebenarnya seperti yang negasi pernyataan majemuk ya. P ke Q itu jadi seperti ini. Maka untuk yang bentuk seperti ini, kita yang membedakan ini dengan ini apa? Ini ada yang di soal ada variasi semua ya. Maka ingkaran dari semua ya lawannya semua. Ingkaran itu lawan ya, atau tidak ya. Ingkaran dari semua tentu beberapa teman-teman, kayak gitu ya. Nah, beberapa, terus Q-nya juga diingkarkan lagi. Dengan rakyat bahagia berarti ingkarannya rakyat tidak bahagia, kayak gitu. Berarti konklusi dari ini ya, itu logika matematikanya, simpulannya itu pada ini ya. Ketika modelnya seperti ini itu P dan ingkaran Q, berarti kalau ini P dan ingkaran Q, tapi karena ini ada semua maka di sini beberapa karena negasi. Udah dapat ya. Ya, yang merah ini pengembangan dari yang kuning ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat yang P, devisa negara naik ya. Ada opsi C, D dan E ya. Terus ini logo seperti ini ya. Ini rumus ya teman-teman, pengembangan dari pernyataan negasi pernyataan majemuk ya. Dan devisa negara naik, devisa negara naik. Oh, berarti ada opsi D dan E yang masih bertahan. Terus dan ya, bukan atau. Kalau atau itu ke atas dan itu ke bawah. Nah, itu konklusinya berarti devisa negara naik dan ya udah yang paling mau nih udah ya kan. Ini apa? Kita baca kalau ini semua, kalau E terbalik itu beberapa dan beberapa benar. Ingkaran dari Q-nya apa? Rakyat bahagia, berarti rakyat tidak bahagia, alias rakyat hidup resah. Hidup resah bahagia nggak? Iya nggak bahagia. Kalau hidup resah bahagia berarti orangnya sangat sabar. Oke, paham ya? Ya ini cuma pengembangan aja, kita tambahkan semua maka diingkarkan menjadi beberapa. Oke, sangat mudah ya. Yang penting kalian paham dulu konsep dasar yang ada di sini ya teman-teman. Nah, ini. Ketika kalian punya potongan sampai di sini aja, P dan pun udah jawabannya udah ketemu. Kalau misalkan nanti di belakangnya toh kalian langsung aja ya, nggak ada beberapa, rakyat hidup resah, tapi dengan yang menggunakan penghubung dan, maka udah pasti cuma satu jawabannya ya. Makanya gampang ya. Oke, kalian browsing terkait 3 yang lain ya, yaitu negasi pernyataan majemuk. Ini salah satu dari 4-nya, berarti masih ada 3 yang lain.
Oke, nomor 18 clear. Sekarang kita ke nomor 19. Jadi konklusinya devisa negara naik P dan ya beberapa rakyat hidup resah. Oke, sekarang kita ke nomor 19. Ya, 19 masih logika matematika. Jadi logika matematika ada sekitaran 2 nomor. Kita bisa memikirkan itu ya. Diketahui premis-premis berikut. Premis 1, jika hari ini hari Minggu maka ayah tidak bekerja. 2, ayah bekerja. Maaf ya, ini ayah bekerja. Salah, ayah bekerja. Kesimpulan dari kedua premis tersebut, ya kalau kita pakai secara logika, jika hari Minggu ayah tidak bekerja, ayah bekerja, berarti hari ini bukan hari Minggu ya. Hari ini bukan hari Minggu. Oke, jawabannya A. Mungkin, tapi kita selesaikan dulu dengan konsep logika matematika. Jika hari ini hari Minggu maka ayah tidak bekerja, ayah bekerja, maka hari ini hari tidak Minggu ya. Hari ini bukan hari Minggu. Nah, untuk menyelesaikan itu teman-teman, ada banyak rumus yang ada dalam logika matematika, yaitu ada modus tollens, modus ponens, dan silogisme. Kayak gitu ya. Kita sebenarnya hafal terkait itu bagus, kalau nggak hafal pun nggak masalah, yang penting kita paham konsepnya. Ponens, tollens, dan silogisme. Kalau yang ini gabungan ya, dia gabungan dari apa, ponens dan tollens ya, kayak gitu kurang lebih. Oke, sekarang kita lihat di antara 4 penarikan kesimpulan ya dalam logika matematika, modus penarikan kesimpulan yaitu ponens, tollens, dan silogisme. Kita lihat di ponens ini, jika P Q P maka kesimpulannya Q. Jika P Q negasi Q maka kesimpulannya negasi P. Jika P Q Q R maka kesimpulannya PR. Kalian bisa cermati nggak? Ketika hal seperti ini, maka perhatikan konklusinya adalah yang nggak kembar ya, aliasnya yang sama itu dicoret loh. P kita habisi dengan P, maka sisa Q, maka dia jadi kesimpulan, ya kan? Q dengan Q kita habisi, maka sisa P dan negasi, berarti negasi P kesimpulan. P Q Q R, Q-nya sama kita habisi jadi PR, ya kan? Nah terus P jika maka negasi Q. Perhatikan ya. Jika hari ini hari Minggu maka benar kan? Ayah tidak bekerja. Jika hari ini hari Minggu itu P-nya ayah tidak bekerja itu Q yang dinegasikan. Ya kan? Berarti dia masuk ke penarikan kesimpulan yang paling atas di sini teman-teman. Terus pernyataan keduanya ayah bekerja. Ya kan? Kan Q-nya tadi ayah tidak bekerja, sedangkan ayah tidak bekerja kan negasi Q, maka ayah bekerja ya otomatis negasi dihilangkan ya, atau ingkarannya dihilangkan, tidaknya dihilangkan, maka dia menjadi ayah bekerja. Oke, sekarang kita lihat aja, ini Q sama coret-coret, berarti sisa ingkaran P ya kan, berarti hari ini hari Minggu itu kan P tapi diingkarkan, hari ini tidak hari Minggu, ada hari ini tidak hari Minggu, hari ini bukan hari Minggu ya. Oke, jawabannya A, hari ini bukan hari Minggu. Gampang ya. Ya, yang penting kita apa istilahnya ya, kita bisa memasukkan premis-premis ini ke dalam kelompok penarikan kesimpulan yang mana sih yang paling cocok kayak gitu. Setelah itu kita bisa selesaikan dengan mudah. Oke teman-teman, tinggal kita coret ya, sisanya itu. Next ke nomor 20 di part terakhir ya. Oke, sekarang kita ke materi yang paling kalian sukai ya, yaitu trigonometri ya teman-teman. Ani melihat menara dengan sudut elevasi ya, sudut elevasi itu sudut pandang dari jarak 150 meter. Sudut elevasi 30 derajat dari jarak 150 meter. Jadi jarak Ani ke menara itu 150. Tinggi menara tersebut adalah, oke. Penjelasannya udah dijabarkan, perhatikan gambar di sini. Aninya di sini, dia melihat dengan sudut elevasi 30 derajat ya.
Nah, maka berapa tinggi menara? Berarti untuk menentukan tinggi menara kan kita punya apa? Yang belum diketahui kan sisi di depan sudut ya. Maka kita gunakan perbandingan trigonometri yang ada depannya. Sin, depan, dan miring. Boleh pakai sin? Kalau kita pakai sin kesulitan karena depannya belum diketahui, sisi miringnya juga belum diketahui. Itu jika kita gunakan sin. Bagaimana jika kita gunakan cos? Cos samping dan miring. Kita kalau gunakan cos bisa ketemu ya, sampingnya ada ya, miringnya sampingnya ada dan miringnya belum ada. Kayak gitu ya. Maka kalau kita mencari cos berarti nanti akan ketemu sisi miringnya. Setelah sisi miringnya baru kita gunakan Pitagoras mengurangi dengan 150 baru ketemu T, maka kerja 2 kali. Kalau kita gunakan tan depan dan samping maka itu udah langsung ketemu depannya, karena variabel yang belum ketemu cuma satu ya, yaitu T depan ya, sisi depan yang digunakan sebagai tinggi menara dalam ilustrasi ini, dan sampingnya itu udah ada 150 ya, itu jarak dari si Ani yang ngadeg di sini ke menara. Tan desa depan per samping, maka tulis saja tan alfa tan 30 sama dengan depan per samping. Depannya itu T, sampingnya itu 150. Tan 30 yaitu sepertiga akar 3 ya, kalian harus hafal itu, sama dengan T per 50. Oke, terus kalau kita mencari T ya udah otomatis lah yang sepertiga akar 3 ya sama dengan T per 150, maka kita kalikan 150 keduanya agar 150 ini hilang. Oke, 3 dikali dengan 150 ya tentu 5 ya, 5 kali 3 kali 15, 50 ya, 50 kali 1 50 akar 3 sama dengan T, 50 akar 3 sama dengan T. Oke, 50 akar 3 meter, jawabannya C ya. Ya gampang, kalian hafal semua, kuasai trigonometri terkait apalagi perbandingan sudut, perbandingan sisi trigonometri, maksud saya sin demi, kosami, dan tan desa. Sekian dari saya, kita berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.